jadwal. Jadi kita memang perlu secara sadar mengagendakan satu waktu di jam tertentu, di hari tertentu untuk kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Jadi ini hal yang kayaknya sederhana ya, cuma membuat jadwal, tapi ternyata punya dampak yang sangat besar bagi kolaborasi kita. Nah, apa saja yang kita perlukan saat kita membuat jadwal? Pertama, kita persiapkan agendanya apa dulu. Jadi kalau kita mau bertemu, kita harus jelas di kepala kita, oh pertemuan ini tujuannya adalah untuk membahas A, B, C. Jadi pertemuannya itu tidak kita selesaikan kalau semua yang harus dibahas belum selesai. Nah, berikutnya kita perlu menunjuk satu orang yang bertugas memfasilitasi pertemuan tersebut. Jadi anggota tim itu kan banyak. Mungkin ada yang kita tugaskan dia untuk menjadi wakil kita misalnya. Nah, dia kemudian kita tugaskan untuk misalnya membuat link Zoom meeting-nya atau membooking tempat untuk bertemunya atau mencari tempat kosong yang free yang itu bisa menjadi tempat kita bertemu. Nah, itu memfasilitasi. Dan kemudian bisa juga mempersiapkan material apa yang dibutuhkan untuk meeting. Misalnya mencari buku-buku yang diperlukan untuk bekerja, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kita perlu mempersiapkan dulu apa agendanya, dan menunjuk seseorang untuk bertugas memfasilitasi. Nah, orang ini bisa saja diri kita. Misalnya ketua kelompoknya itu hanya terdiri dari 5 orang, ya sudah kita sebagai ketua yang tugasnya memfasilitasi teman-teman agar bisa menghadiri meeting tersebut. Tapi kalau tim kita besar sampai 20-an orang dan ada orang yang bertugas sebagai sekretaris, memang khusus ditugaskan sebagai sekretaris, nah dia juga tugasnya adalah untuk memfasilitasi meeting. Nah, bagaimana caranya kita membuat jadwal? Di HP kita atau di laptop kita, biasanya sudah ada aplikasi kalender. Nah, di aplikasi kalender itu sekarang sudah tidak lagi fungsinya sekedar untuk mengetahui hari apa tanggal berapa, tapi juga bisa menambahkan ada event apa hari itu. Nah, jadi kalau mau menjadwalkan agar kita tidak lupa, kita bisa menggunakan aplikasi kalender. Ada yang namanya Google Calendar, ada Microsoft Outlook, dan macam-macam. Biasanya di HP kita juga sudah ada banyak sekali aplikasi. Atau bagi kalian yang mungkin kurang nyaman dengan aplikasi, bisa ditulis. Tapi kalau ditulis itu kan hilang, karena kita bisa jadi nggak juga setiap saat membawa buku catatan kita. Tapi kalau HP kan sekarang lebih sering kita bawa di saku kita, ya kan, di tas kita. Bahkan kita bawa tidur. Jadi akan baik sekali kalau kita bisa mengagendakan kegiatan kita dengan aplikasi kalender. Berikutnya, untuk berbagi dokumen. Jadi dalam rapat, kita sering melibatkan material berupa dokumen, apa yang perlu kita baca atau tampilkan ke teman-teman. Nah, untuk berbagi dokumen, kita bisa misalnya ketika Zoom, kita menggunakan fitur news share. Jadi kita men-share apa yang mau kita bahas di layar. Itu berbagi dokumen. Atau kalau itu memang perlu mengirimkan file ke orang, kalau pakai email atau WhatsApp kan file melampirkan file itu kan agak repot. Kalau di WhatsApp pesan kita bisa tertumpuk-tumpuk, dan WhatsApp itu kalau sudah seminggu 2 minggu itu kalau lupa kita download, filenya hilang dari memori, ya kan? Kalau mengirim email itu dia lebih filenya nggak hilang, bisa kita download kapan saja. Tapi kadang kita itu jarang buka email, karena komunikasi dengan email itu dia tidak segera. Jadi email itu hanya untuk mengirim pesan-pesan yang itu formal biasanya. Nah, bagaimana solusinya agar kita bisa lebih lancar dalam mengirimkan dokumen? Kita bisa menggunakan fitur layanan berbagi file. Nah, dari situ kita bisa bertukar bertukar file dengan teman, bisa melacak progres kerja, karena filenya bisa kita buka, kita tahu perubahan apa saja yang terjadi di file tersebut, dan kita juga bisa memberikan feedback di dokumen tersebut. Aplikasi apa yang kita bisa gunakan?
Kalau di Google itu dia punya layanan Google Docs yang itu lengkap semua fitur untuk berbagi filenya. Nanti filenya itu semuanya disimpan di Google Drive. Sementara kalau di Microsoft, di bawaan laptop itu sekarang ada Microsoft 365, yang itu juga bisa digunakan untuk berbagi file. Kalau Microsoft 365, dia drive-nya namanya Microsoft OneDrive. Nah, kita akan coba hari ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita membuat agenda. Sebelumnya saya tanya dulu, di antara kalian ada yang sudah pernah membuat agenda pakai kalender, aplikasi kalender? Ada? Mungkin bisa direspon di chat. Bagi yang sudah familiar, silahkan jawab, ya saya sudah pernah pakai. Atau, oh saya sama sekali belum. Mungkin bisa direspon di chat. Silahkan direspon di chat biar nggak rame. Kalau pakai audio, nanti kalian saut-sahutan. Oke. Oh, banyak yang belum pernah pakai aplikasi kalender. Oke, boleh nih di HP kalian coba dicek aplikasi kalender. Di setiap HP itu pasti ada kalendernya. Tapi apa ya namanya? Namanya bisa macam-macam sih. Coba ya kita cari di HP kalian ada nggak kalender? Kalender. Oke. Nah, di kalender itu coba nanti di setiap tanggal kalian sentuh, nanti itu akan muncul mau menambahkan judulnya, ada event apa hari itu. Mulainya jam berapa, berakhirnya jam berapa. Coba untuk latihan, kalian praktek pertama men-set agenda di kalender. Kasusnya adalah apa ya? Kalian merencanakan untuk meeting tugas kuliah, meeting koordinasi tugas kuliah aplikasi komputer hari Sabtu besok tanggal berapa ya? Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 4 sore sampai selesai. Nah, coba kasus pertama ini bisa tidak membuat meeting koordinasi? Pakai aplikasi kalender, mungkin di HP kalian sudah ada Google Calendar atau aplikasi bawaan HP kalian. Ada yang sudah berhasil? Kalau udah berhasil membuat agenda, boleh melapor lewat chat ya. Oh, saya sudah berhasil, Bu. Sudah bisa. Ada yang kesulitan? Sudah bisa? Oh, Fatimah sudah bisa, Fatimah? Oke. Oke. Nah, mudah kan cara memanfaatkan aplikasi kalender? Nah, jadi kalender itu nggak hanya untuk melihat, oh hari ini tanggal berapa ya, oh kapan ya hari libur. Nggak cuma kayak gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk kita melihat apa agenda kita dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan. Nah, semakin kita sering merencanakan jauh-jauh hari apa agenda kita, kita jadi tahu tugas kita selama 1 minggu ini apa toh. Nah, jadi bisa acaranya misalnya meeting, itu kalau yang itu berkaitan dengan kerja kelompok ya, atau bisa juga itu agenda personal kalian, pergi ke perpus mencari buku ini, ditaruh di situ. Gitu. Nah, untuk mengagendakan itu juga bisa lewat, misalkan kalau kalian pakai Zoom meeting, kalian juga bisa, sudah lihat belum?
Nah, kalau pakai Zoom meeting, misalkan kalian men-schedule acara, misalnya meeting, tugas, aplikasi komputer. Misalnya hari ini nanti jam 10. Nah, di sini juga ada fitur kalender. Nanti ketika kalian membuat meeting, nanti acara meeting ini akan terekam di kalender apa? Ini kalau pakai Microsoft namanya Outlook atau pakai Google Calendar. Nah, nanti kalau di sini nanti rencana meeting kita akan langsung terhubung ke Google Calendar kita. Jadi langsung tercatat hari ini mau ada meeting sekian. Jadi gitu. Jadi kalau kalian misalkan mengerjakan tugas apapun itu, agendakan kapan mau bertemu dengan teman-teman. Jadi jangan diam-diam, tugasnya makin mendekat deadline-nya, tapi kalian nggak meeting-meeting, kapan mau ngerjain barengnya, kapan pembagian tugasnya. Nah, jadi semacam itu. Mulai sekarang coba ini dibiasakan. Kalau ada tugas kelompok, segera berkumpul dan agendakan kapan kita mau meeting. Agar tidak lupa meetingnya kapan, gunakan aplikasi kalender untuk mencatat hari apa, jam berapa, agendanya apa. Mengenai ini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Men-set agenda di kalender. Nanti kalian mungkin akan merasakan kalau misalkan di masa depan kalian sudah mulai jadi orang sibuk, kalian mungkin jadi manajer atau jadi apa, nanti agenda kalian penuh semuanya di setiap hari. Nah, sekarang sebagai mahasiswa mungkin baru masih jarang-jarang ya isinya, pertemuannya cuma mungkin hari Jumat, hari Sabtu. Tapi besok kalau kalian sudah jadi orang sibuk, wah kalian kalender kalian bisa full ke apa rencana kegiatan semuanya. Nah, anggap saja praktek kali ini latihan untuk menjadi orang sibuk. Biar besok kalau kalian jadi orang sibuk betulan, kalian nggak bingung. Nah, terkait praktek yang pertama ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau misalnya sudah paham, mungkin boleh merespon di chat, saya sudah paham, saya sudah bisa. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, Veronica sudah paham. Oke, banyak yang sudah bisa ya. Mulai sekarang coba itu dibiasakan. Memang kayaknya awal-awalnya agak repot kok, agenda aja harus ditulis. Aku kayak gini aja udah bisa ingat kok kayak gitu. Nah, tapi jangan salah. Nanti ke depan kalian kuliahnya mungkin makin sibuk, PR-nya makin banyak. Kalian harus mengatur agenda kalian agar misalkan dalam satu periode itu kalian ada tugas kelompoknya double-double, misalnya ada kelompok satu ada meeting, kelompok berikutnya ada meeting. Kalau kalian tahu agenda kalian di hari apa, meetingnya nggak tubrukan, contohnya gitu. Jadi bisa diatur. Oh, pagi ini aku ada kuliah, nanti siang baru free. Nanti teman kalian, oh kalau kamu free-nya siang, aku free-nya malam. Nah, jadi kan bisa diatur. Kalau kalian bisa melihat secara umum gambaran apa agenda kalian dalam satu minggu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, berikutnya bagaimana cara berbagi file. Misalkan contohnya kalau kita mau pakai Microsoft, sudah lihat ya tampilan PPT saya ya. Nah, kalau di Microsoft itu, dia ada fitur ini sekarang, fitur share di pojok kanan atas. Ini kalau kalian pakai Microsoft yang terbaru, yang Microsoft 365, Office 365, nah ini ada fitur share. Nah, kalau ini diklik, nanti akan muncul opsi salinan dokumen ini akan mau disimpan di mana. Di sini pilihannya di OneDrive. Kayak gitu. Nanti di OneDrive ini nanti akan ada opsi untuk berbagi file dengan orang siapa saja. Sehingga orang itu nanti kalau masuk ke OneDrive, dia juga akan menerima file ini dan dia bisa membuka dan dia bisa mengedit. Kayak gitu. Kalau di laptop kalian, Microsoft Office-nya Office tahun berapa ya? Mungkin ada yang bisa share di chat. Ada yang 2008? 2013? 2007? Microsoft tahun berapa, versi berapa, atau sudah 365? Mungkin bisa chat, diisikan di chat, oh 2010. 2013.
Oke, banyaknya masih 2013 ya. Yang lain, yang lain? Di laptop kalian Microsoft-nya apa? Atau nggak punya laptop juga boleh, nggak apa-apa. Sekarang aplikasi perkantoran juga ada bentuk aplikasi buat HP-nya kok, jadinya tidak tidak menutup kemungkinan kita bekerja dengan HP. Ini kok yang jawab baru sedikit, yang lain? Oke, 2010. Nah, saya tidak tahu spek laptop kalian bagaimana, semoga kuat ya. Di kampus kita itu ada layanan untuk menginstall Microsoft 365 gratis. Jadi kampus kita sudah bekerja sama dengan Microsoft, jadi untuk pendidikan. Saya menyarankan kalian untuk bisa menggunakan Microsoft 365 karena dia fitur-fiturnya lebih mendukung untuk kolaborasi, kayak gitu. Nanti bisa ketua kelas coba cari tahu informasi Microsoft 365 ini ke coba pertama tanya ke Mas Aang di TU, caranya bagaimana untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Kalau Mas Aang nggak bisa jawab, coba ke itu Biro Sistem Informasi di kampus 2. Coba masuk ke situ, minta ketemu dengan stafnya di sana. Kalau mau menginstall Microsoft 365 bagaimana di laptop kalian? Kayak gitu ya. Coba ya kerjaan kalian minggu ini coba mengeksplorasi Microsoft 365. Nanti kita coba bekerja menggunakan ini. Ketua kelasnya siapa ya? Koordinator kelasnya siapa yang tadi pagi menghubungi saya ya? Lupa. Sorry ya, saya lupa namanya. Siapa? Si Fatimah ya? Fatimah ya, ketua kelasnya aplikasi komputer ya? Diva, Ibu. Oh, kalau komtingnya Diva, kalau saya PJ-nya. Oh, oke. Berarti Fatimah aja deh. Fatimah bisa coba cari tahu ke BSI, Biro Sistem Informasi. Coba cari tahu kalau mahasiswa mau menginstall Microsoft 365 seperti apa. Kemudian ditanyakan spek komputernya untuk bisa mendapatkan program itu apa, gitu ya. Coba minggu ini, nanti minggu depan laporan ya. Misalnya kalau bisa untuk spek komputer dengan RAM 2 atau RAM 4 sudah bisa, nah coba Microsoft Office kalian yang sudah jadul-jadul itu diganti yang baru. Kayak gitu. Nah, untuk praktek berbagi dan mengirim dokumen, saya pikir ini untuk kegiatan minggu depan saja. Kita cukup sampai di ini dulu, men-set agenda. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Untuk tugasnya apa ya? Nggak ada tugas, oke. Untuk minggu ini nggak ada tugas ya. Tugasnya minggu depan aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di meeting ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya Fatimah ya, teman-teman dibantu ya mencarikan informasi tentang Microsoft 365. Jadi misalnya kalau sudah ada yang laptopnya siap untuk diinstal itu ya coba dibawa ke sana aja. Kalau bisa punya itu akan lebih baik. Sudah ya, saya tutup pertemuannya.